Hi guys, welcome to Gpod. Let's bring it on. Selamat datang di sesi Ghospod kali ini. Kita bakal menceritakan tentang cerita-cerita misteri yang ada di sekitaran kita. Tapi kita mau disclaimer dulu di sini. Kalau cerita-cerita kita ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan usaha orang, dan juga nggak ada maksud untuk membangkitkan luka-luka dari si korban maupun rasa traumatik mereka kayak gitu ya. Karena kita juga mau membuat cerita ini, kita itu sebenarnya mau sharing session aja. So kita sudah ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Jadi semoga semuanya aman-aman aja. Oke? Kita langsung masuk ke ceritanya. Yang pertama di sini kita sudah hadirkan salah satu teman kita, part of Globality Podcast juga, yang punya cerita. Tanpa basa-basi kita langsung aja kenalan sama guester kita. Halo Kak. Halo. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namaku Gana. Aku juga salah satu dari anggota Gpod. Dan biasanya aku ada di belakang kamera, tapi kali ini aku ada di depan kamera. Oke, kita langsung aja kali ya masuk ke ceritanya. Yang pertama itu, boleh nggak sih ceritain, kasih tahu ke kita, sharing ke kita, kakak mau bawain cerita apa nih? Gana mau ceritain apa nih ke kita? Ya, sebelumnya ini bukan pengalamanku sendiri sih, tapi ini lebih ke pengalaman dari salah satu anggota keluargaku, yaitu mamaku. Oke, berarti orang terdekat banget ya? Iya, jadi waktu itu sekitar tahun 2016 atau 2017, waktu aku masih waktu SMP, itu mamaku kan seorang pengajar di salah satu SMP di Denpasar. Nah, SMP-nya itu mengadakan study tour ke Malang. Lalu di Malang dia tinggal di hotel, di salah satu hotel di sana, dan hotelnya itu cukup tua. Terus kayak dari desainnya, dan hotelnya itu sepi banget. Di situ cuma ada pekerja-pekerja di sana aja, nggak ada pengunjung lainnya. Jadi pengunjungnya itu cuma dari sekolah itu doang kan. Nah terus waktu di malam-malam waktu itu di hotel itu, jadi ini aku diceritain sama mamaku kan ya. Waktu itu posisinya itu kayak ada 3 tingkat gitu di sana. Tempat tidur atau hotelnya? Hotelnya 3 tingkat. Oke. Jadi di atas itu tempatnya para cowok. Lantai 3 berarti? Lantai 3. Dari paling atas itu para cowok. Lalu di bawahnya ada cowok sama ada ceweknya juga. Oke, jadi setengah-setengah. Jadi di paling bawah itu cuman ceweknya aja. Oke. Itu ada masing-masing lantai ada gurunya nggak? Iya, ada gurunya. Oke, ada penanggung jawab ya. Oke, terus? Dan waktu malam itu ada tuh salah satu kamar paling pojok. Tiba-tiba di dalamnya itu kan ada 4 cewek. Nah terus salah satu cewek itu sempat ngeliat keluar jendela, dimana posisi kamar itu kalau ngeliat keluar jendela itu bisa ngeliat taman. Tamannya itu ada kayak apa bilangnya, kayak taman, ada tempat main gitu loh. Ada kayak hayunan, perosotan, yang begitu. Nah salah satu ceweknya itu ngelihat keluar, dan dia ngelihat ada yang main ayunan, dan itu cewek di luar yang main ayunan. Terus dia histeris, teman-teman yang lain tuh bingung. Nah teman yang lain terus lagi 2 orang, dia juga ikut ngelihat ke luar, dan mereka bertiga kira histeris gitu kan, kayak kaget. Sedangkan satu teman ini nggak bisa ngelihat, dia cuma bisa ngelihat semuanya bergerak. Jadinya kayak mereka ketakutan gitu. Yang satunya beranikan diri, katanya mau buka kunci pintu, cuman mau kunci pintu atau mau buka mau pintu? buka pintu, buka kuncinya. Mau keluar. Mau keluar. Cuman nggak tahu kenapa katanya nggak bisa. Jadi mereka nelpon guru dan sama sekali nggak ada yang angkat karena posisinya malam ya waktu itu. Mungkin udah pada tidur. Jam berapa kalau boleh tahu kira-kira? Tengah malam mungkin? Iya, tengah malam, mungkin sekitar jam 11 itu katanya. Oke, sorry, ini hari pertama study tour udah kayak gitu atau gimana? Ini iya. Jadi baru nyampe banget. Kayak 2 hari dari hari selanjutnya gitu. Terus? Dan itu yang ditelepon akhirnya mamaku.
Dan pas banget mamaku kan suka orangnya main HP gitu kan. Jadi pas dia angkat telepon semuanya udah teriak-teriak tuh, mamaku panik kan, siapa sih yang nggak panik dengar orang teriak-teriak, anak orang lagi. anak orang lagi. Nah, terus dia nggak mau manggil yang lain dulu gitu, jadi dia kayak sendiri benar-benar langsung jalan ke bawah itu. Seberani itu. Iya, itu Karena mungkin dia nggak terlalu mikirin mikir ya negatif gitu kan. Dan katanya waktu dia udah jalan di tangga itu, dia udah ngerasain yang aneh-aneh. Karena mamaku juga kan kayak spiritualnya lumayan tinggi gitu kan. Sensitif ya. Jadi dia udah ngerasain yang aneh-aneh. Pas dia mau buka pintu, itu apa ya? Mamaku katanya kayak baca doa apa gitu. Akhirnya pintunya bisa dibuka dan ngeliat orang-orangnya itu udah di pojokan gitu, ketakutan. Tapi dengan masih sadar semua. Terus mamaku mau kasih tahu sama guru-guru. Yang guru pertama yang dikasih tahu ini cewek, dan guru ceweknya ini juga kayak sensitif gitu juga. Terus belum diceritain, bener-bener baru mau diceritain udah teriak-teriak dulu, dimasukin gitu. Dan otomatis kata mamaku kan kalau misalnya orang kesurupan, jadi itu kayak elektrik gitu, kayak listrik gitu, dimana misalnya kamu megang orang kesurupan, kalau kamu lemah kemungkinan ketransfer gitu. Iya, jadi kayak gampang masuk lah. Dan kebetulan mamaku yang duluan digituin, jadi dia langsung ikutan kesurupan. Akhirnya murid-muridnya itu berserakan dengar orang teriak-teriak, gurunya juga semua keluar, dan satpamnya juga ikut. Dan akhirnya ada guru agama gitu, dia bacain doa kayak mau diruqyah gitu namanya. Nah terus akhirnya setelah berapa lama ditahan kayak gitu, bisa tenang. Maksudnya bisa sadar lagi. Bisa sadar gitu. lagi, iya. Kayak udah balik, cuman masih lelah-lelah gitu kan. Terus nggak lama lagi ada lagi 2 guru. Jadi setelah selesai lagi hektik banget nih kesurupan, setelah itu sudah mulai mereda. Sekian jam kemudian apa nanti beberapa saat kemudian? Kayak beberapa saat, kayak udah mereda, udah duduk-duduk semuanya udah. Dari sisi lain ada teriak lagi. Ada yang teriak lagi. Masih dari siswa atau dari guru? Okay. Dari 2 guru, cewek juga. Dia juga tiba-tiba kayak gitu, nggak tahu kenapa. Dan katanya sampai apa ya? Anggapnya time skip lah ya. Akhirnya semua udah tenang, semua aman, dan itu guru-gurunya tidur satu kamar rame-rame kayak itu tidur. Jadi ngeplot kayak guru-guru perempuan semuanya satu iya, kamar iya, gitu. Satu kamar. Di lantai berapa kalau boleh tahu? Nggak di info. Nggak nanya sedetail itu juga. Oke. Terus murid-murid yang tadi yang ngelihat katanya di kamar itu dia jadiin satu sama gurunya. Di kamar itu juga atau di atas? Oke, di atas. Berarti di itu kosong rame, ya? Iya. Jadi di bawah tuh benar-benar kosong jadinya. Iya. Terus? Ya terus katanya kan mamaku nggak bisa tidur waktu itu. Dia ada sampai kayak ronda gitu atau begadang gitu nggak sih? Nggak ada yang berani. Berarti totally tidur semua, maksudnya masuk kamar tapi nggak tidur? Di kamar semua. Tidur tapi, oke. Dan besok paginya mamaku kan ini kan mau ke destinasi selanjutnya, jadi semua udah packing, udah mau masukin ke bis. Mamaku sama teman-teman guru lainnya foto bareng sekitar berlima atau berenam gitu di hotel itu. Berarti udah mau pergi, nggak pakai hotel itu lagi karena mau pindah destinasi. Iya, gitu. mau pindah destinasi. Terus pas foto itu mungkin bisa ditampilin fotonya. Pas foto itu kan posisinya mamaku sama salah satu guru kayak deket ini. Terus guru sisanya condong ke sana. Jadi di sini ada space gitu kan dari mamaku sama guru. Itu nggak ada yang kayak sengaja gitu, enggak sengaja. Enggak sengaja, emang gitu. Tiba-tiba aja gaya begitu. Terus nah waktu itu nggak ada apa-apa emang. Di fotonya emang kosong. Tapi dulu waktu pertama mamaku mau upload ke Facebook. Jadi di Facebook itu kan ada
fitur dimana bisa nge-tag otomatis. Ngedeteksi Ngedeteksi wajah gitu. bisa nebak Terus, siapa ini siapa gitu. kayak followers terdekat kita gitu ya. Iya. Oke, terus Dan yang lainnya tuh udah ke-tag gitu. Cuman yang kosong ini kok bisa kena. Terus aduh. Dan itu saya cek, kan waktu itu saya ditanyain kan. Terus saya lihat, lah kok bisa kena, ini salah sistem kah atau apa. Saya lihat profilnya, ada namanya, tapi sekarang saya lupa siapa itu, udah lama banget kan. Yang saya ingat tuh saya buka profilnya, dan di Facebook tuh juga ada fitur kayak misalnya orang ulang tahun, orang meninggal, itu kan ada yang namanya mengenang sama sedang ulang tahun dan lain-lain gitu kan. Dan saya buka profilnya, orangnya itu mengenang. Ya, konteks mengenangnya maksudnya telah berpulang gitu kali ya. Iya. Dan itu nggak ada sangkut pautnya, maksudnya nggak ada kali followersnya mama kamu mungkin atau? Waktu itu aku nggak ngecek sampai sana sih. Tapi pada saat Cuman kamu nge-tap, bingung aja kenapa di postingan ada mengenang kembali nama orang itu. Jadi itu kaget juga. Entah itu hanya coincidence, hanya kebetulan atau apa, kan siapa tahu kan kesalahan sistem, namanya juga sistem dibuat oleh tetap manusia. positif ya. Iya. Tapi sebenarnya udah merinding guys. Oke, udahlah. Oke, lanjut. Ya, setelah itu akhirnya kan waktu udah krisis selanjutnya tuh nggak ada apa-apa, sisanya semua aman sampai akhirnya balik ke Bali. Lalu waktu balik ke Bali udah pulang nih, mamaku masih ngerasa nggak enak. Terus nggak selang berapa hari, udah sekolah biasa tuh ada 2 siswi, yang satunya kesurupan, yang satunya ngelihat. Oke, sorry. Sebelum kita masuk ke dia balik ke Bali, waktu ke next destinasinya itu hotel selanjutnya berarti ada nginep-nginapan lagi dong? Ada dong. Tapi nggak ada kejadian apa-apa. Maksudnya kayak berjalan mulus kayak gitu aja. Sampai mereka mungkin lupa kali ya kejadiannya. Maksudnya sudah mulai perlahan kayak terbiasa gitu sama situasinya, dan akhirnya mereka balik ke Bali. Oke. Walaupun masih ada rasa takut. Walaupun masih ada rasa takut. Itu kan kenangan yang iya benar-benar kayak misalnya saya tiba-tiba chaos gitu satu hotel dan sedangkan nggak ada pengunjung lain. Ya sesepi itu bayangin. Itu nggak maksudnya nggak disurvey dulu sama sekolahnya atau gimana, sempat nggak sih dibilangin? Itu katanya dipilih sama yang ngurusin milih-milih hotel dan segala macam. Ya. Oke, mungkin maksudnya gini loh, kayak dia itu walaupun murah gitu kan, ada kok yang murah tapi berkualitas kayak gitu. Maksudnya kita lihat juga, apalagi kita orang baru gitu di sana, mungkin ada namanya anak-anak SMP kan, masih yang rada ngomongnya labil atau gimana, sehingga dia bisa melihat itu, atau dia mungkin memang sesensitif itu kayak gitu. Kita kan juga nggak tahu. Mungkin ada baiknya sebenarnya kayak survei dulu ya nggak sih? Iya. Kayak, tapi memang sih kita nggak bisa yang kayak kita memang mau terima beres, tapi kita yang harusnya ikut andil juga nggak sih? Maksudnya kayak kalau misalkan ini hotelnya asal usulnya gimana, ada nggak sih sesuatu yang ini gitu ya. Tapi mungkin itu urusannya travel kan, dan dia kita sebagai masyarakat pasti mau yang praktis aja kayak gitu kan. Ikut aja lah gitu. Oke. Terserah apa kata travel mau dibawa kemana. Tapi ini juga masukan buat kalian semua mungkin yang mau lagi study tour, kalau bisa cek dulu review hotelnya kayak gimana, fasilitasnya loh ya, terutama keamanan hotelnya juga kayak gitu. Oke. Lanjut lagi, setelah itu dia ke Bali. Nah di Bali ada sesuatu yang aneh lagi atau sudah berakhir di sana? Ada sekali aja. Oke. Yang cewek yang tadi ngelihat itu. Jadi 2 orang itu, yang satunya itu kesurupan tiba-tiba dan yang satunya tuh ngelihat. Posisinya kurang tahu sih. Cuma yang benar, yang cewek yang ngelihat ini, dia ngelihat cewek yang sama yang waktu dia main. Takut. Terus ngelihat cewek yang sama yang ada di Malang. Dan pikiran saya waktu mama cerita gitu, kok aneh ada hantu bisa traveling. Hantunya traveling. Mungkin buat kalian mungkin yang tahu, sebenarnya kalau kita ketempelan tuh apakah daerah itu mempengaruhi. Misalkan nih kita dari Bali terus kita ke
keluar Bali terus kita balik lagi ke Bali, apakah itu bisa terjadi nggak sih kayak ketempelan itu, bisa nggak sih dia ngikut kayak gitu? Boleh kasih komentar di bawah ya. Oke, ayo lanjut lagi. Nah, setelah udah kesurupan dan melihat itu, terus udah nggak ada apa-apa lagi, aman. Dan mungkin kalau ke mamaku ya sedikit berpengaruh kayaknya. Berarti waktu ke Bali setelah dia melihat yang katanya perempuannya itu mirip, ada kesurupan lagi di sekolah, mungkin kayak kesurupan masal? Nggak ada. Oke, kalau kita di Bali itu kan kayak apa sih, kayak ada sesajennya, ada banten-bantennya juga. Pulang dari sana ada nggak sih kayak pihak sekolah itu nyediain kayak apa, air suci mungkin yang untuk menetralisir itu semua, karena kita Hindu percaya kan dengan air suci itu kita bisa dinetralisir semuanya dengan adanya bebantenan ataupun adanya sesajen yang diberikan itu, jadi kayak lebih apa ya, menetralisir itu semua biar nggak, kalau kita kalau orang Bali itu bilangnya kayak kaget-kaget gitu loh, seolah-olah ada badan halus kita yang masih di sana, atau bukan badan halus sih, lebih ke kayak rasanya masih di sana gitu. Ada nggak sih di sembayang-sembayangin gitu? Nggak ada. Setahu saya sih nggak ada. Nggak ada. Paling sembayangnya kayak sendiri-sendiri. Oke. Setelah itu sudah selesai semua, maksudnya mungkin efeknya ke mama kamu apa? Maksudnya ada nggak sih yang sikap yang berubah gitu, atau kebiasaan yang kemarin waktu sebelum berangkat mamaku biasanya nggak kayak gini nih, tapi waktu datang kenapa mamaku bisa kayak gini? Kalau itu ya nggak begitu signifikan. Parah sih. Cuman paling kayak dia masih takut aja, jadinya kayak ke hotel gitu ada rasa-rasa takut agak parnoan gitu. lagi Walaupun gitu. bukan ke hotel yang di sana gitu, hotel di Bali pun atau villa segala macam penginapan masih takut. Kebiasaannya ada yang berubah nggak? Ada sedikit. Waktu itu mamaku kayak sering linglung gitu. Mungkin karena masih kepikiran itu, jadi berpengaruh di otaknya ya. Kalau sekarang mama udah aman-aman aja? Sekarang sih udah sehat-sehat aja. Kayak pulang dari sana tuh ada nggak sih kayak sembayang bareng atau gimana, melakukan pembersihan mungkin atau gimana gitu nggak? Sebenarnya kalau aku kurang tahu kan ya, atau lupa mungkin aku. Tapi kayaknya ada sih kayaknya. Ada, mungkin kayak mau netralisir itu semua kayak mungkin. Tapi kalau untuk mamaku sendiri kayak melakukan apa namanya, melukat dan pembersihan diri untuk mamaku secara personal gitu, bukan dari sekolahnya. Oke, tapi kalau keluarga kan efeknya nggak kayak kamu gitu atau gimana? Adik-adik kamu mungkin ada yang sensitif nggak sih selain mama kamu? Nggak, cuma mamaku. Mama aja. Oke. Ya kita percaya nggak percaya gitu ya, kita tuh sebenarnya hidup berdampingan kayak gitu. Mungkin beda di waktu aja, makanya kalau misalkan kita beraktivitasnya itu pada siang hari, kalau aku pribadi percaya kalau kita beraktivitasnya masih ada matahari, kita tuh lebih semangat, lebih cheerful kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan udah agak maghrib atau kalau orang Bali bilangnya tuh sandikala itu rada aneh gitu loh auranya, nggak sih? Apa aku doang yang ngerasa kayak gitu atau gimana? Karena aku dengar katanya mereka lebih kuat waktunya mereka untuk beraktivitas itu pada saat di malam hari kayak gitu. Makanya aura malam hari sama siang ataupun ada matahari itu pas terang itu beda banget kayak gitu sih. Iya sih, benar sih. Kalau kamu sendiri gimana, percaya nggak sih adanya mereka? Maksudnya kita tuh hidup berdampingan gitu, percaya nggak sih? Kalau menurutku masih apa ya, samar-samar sih. Kayak antara percaya atau nggak percaya. Sebenarnya aku percaya karena dari beberapa cerita orang-orang yang udah ngalamin hal itu gitu kan. Tapi di sisi lain aku nggak percaya. Karena mungkin kamu aku belum pernah ngalamin sama sekali. Tidak sesensitif itu sama sekali nggak sensitif. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa merinding terus tiba-tiba teman-teman kamu cerita gitu, merinding nggak sih? Enggak. Oke. Kayak aku ini kan sering keluar malam, sering pergi sendiri kemana-mana, entah jalannya sepi atau apa, nggak kepikiran kesana aja gitu. Stay positif aja ya nggak sih? Entah karena
pikiranku yang nggak kesana, jadinya aku nggak ngerasain apa-apa. Iya. Oke, kalau berarti kamu lebih takut sama orang yang bawa senjata yang kelihatan Lebih terus serem tiba-tiba. orang sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak ganggu mereka, mereka nggak ganggu kita nggak sih? Iya. Seperti itu kiranya kayak gitu ya. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke teman-teman semua? Maksudnya, ya kita kan di misalkan kita mau keluar dimanapun kita berada, kita tuh harus kayak tetap sopan santun, jaga sopan santun kayak gitu. Penting nggak sih menurut kamu? Mungkin ada yang mau disampaikan ke Ya teman-teman? penting banget lah. Kayak misalnya sesama manusia aja kita perlu jaga sikap gitu. Apalagi ke mereka. Dimana misalkan orang-orang Bali juga percaya ada mereka di mana-mana, di setiap tempat. Jadi ya setidaknya harus menghargai hal itu gitu. Nggak boleh lah kayak nantangin atau nggak takut sini kalau berani gitu kan. Iya, apa mungkin sih yang why gitu. Ya, yang kalau kita orangnya nggak sensitif sih mungkin bukan kita yang kena, tapi mungkin teman-teman atau orang Iya, lingkungan benar. kita yang kena kan, karena dia mau nyampein sesuatu mungkin dia nggak bisa masuk ke misalkan ke Ghana gitu, dia nggak bisa masuk ke Ghana, dia nyampeinnya tuh lewat orang lain kayak gitu. Iya, Kan ada serem itu juga ya kan, takut dia gitu termasuk juga. mencelakai nggak sih? Ya kalau dia masih maksudnya yang kayak masih stabil kayak gitu emosinya. Kalau misalkan dia sampai cakar-cakaran kayak gitu kan nggak lucu kan, rada serem juga kayak gitu. Itu guys, jadi dimanapun kita berada, kita harus mengikuti adat istiadatnya mereka. Punya kan ada tuh pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Itu benar-benar dijaga banget karena kita nggak tahu adatnya mereka di sana gimana. Terus juga kita nggak tahu filosofi apa sih sebenarnya yang pernah terjadi, atau ada cerita apa sih yang pernah terjadi di sana kayak gitu loh. Oke, jadi sebelum mungkin ada yang mau traveling habis ini atau gimana pun itu, atau mau liburan, mungkin bisa dicari tahu dulu apa hal-hal yang boleh dilakuin dan gak boleh dilakuin di suatu tempat itu kayak gitu. Oke deh, Gana ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya itu aja sih, setidaknya kalaupun misalnya kayak kencing di salah satu pohon gitu kan, biasanya paling sering ya, paling umum. Setidaknya bilang permisi gitu. Oke. Tapi kamu percaya nggak sih kalau kalau kamu sendiri itu pernah nggak sih ngalamin pengalaman mistis? Karena kamu tadi rada nggak percaya gitu, tapi pernah nggak sih kamu sendiri yang ngalamin mistisnya? Enggak. Paling kan kayak hal-hal kayak orang-orang bilang tuh poltergeist, dimana bergerak sendiri ya. Saya mikirnya tuh selalu paling nggak angin kayak gitu, tikus, menganggap remeh. Oke. Nggak anggap remeh juga sih, cuma nggak tahu pikiran saya kesana aja. Karena positif aja sering kali ya. saya cek misalnya ada apa yang jatuh, saya cek bisa ada tikus, jadi oh ya udahlah tikus. Ya, mungkin beda jadi ya. mungkin pernah ada kejadian hal seperti itu, cuman saya nggak tahu, saya mikirnya kayak lain. Yes, gitu. positif aja, maksudnya yang nyata-nyata aja kamu mikirnya kayak gitu. Oke deh. Kalau kamu adik-adik kamu gitu di rumah, dia nggak ada pernah kayak cerita apa gitu, nggak ada kayak cerita tentang mistis kayak gitu, nggak ada berarti? Adik-adikku masih kecil-kecil. Oke. Kamu tadi bilang kamu nggak percaya mistis. Kalau misalkan nih ada kayak mitos-mitos gitu, percaya nggak sih? Kayak misalkan nggak boleh potong kuku malam-malam, nanti kukunya bakal jadi apa gitu. Terus juga potong rambut malam nggak boleh gitu. Nyapu katanya malam nggak boleh, padahal kan dulu nggak ada lampu. Terus juga nanti kalau duit kita jatuh, ternyata kita nyapu duit kita atau ngilangin rezeki kayak gitu. Percaya nggak sih sama kayak gitu? Itu ya, kalau kata kakekku zaman dulu, itu sebenarnya benar-benar nggak masuk akal, tapi kegunaan yang sebenarnya itu untuk kayak ngedisiplin anak. Iya. Kayak untuk ngedidik anak itu, kayak misalnya jangan keluar lewat jam 6. Ya kan anak-anak main sampai malam kan nggak baik gitu kan. Jadi biar mereka balik. Dan anak-anak itu kan bandel. Iya, maksudnya jadi bukan bandel sih. Rada masih belum nggak bisa menentukan. Jadi dengan cara ditakut-takutin mereka pasti mau balik. Iya, pulang gitu. Oke. Jangan makan harus dihabisin. Kalau enggak dimakan sama setan nasinya gitu kan, nanti anak-anak takut jadi dihabisin gitu. Oke deh Gana, terima kasih banget sudah mau hadir dan juga sharing sama kita. Semoga semuanya baik-baik aja. Terima kasih Gana sudah mau ikutan sharing sama kita di Jipot Team. Biasanya sama-sama. Dia itu di balik layar doang loh, tapi dia sekarang memberanikan diri untuk ada di depan layar. Oke.
buat teman-teman semua kita mau ngasih tahu kalau di sini itu di bumi ya dimanapun itu kita hidup itu selalu berdampingan ya, mau itu laki perempuan dan yang kita kelihatan dan yang nggak kelihatan juga. Jadi tolong banget dijaga sopan santunnya dan selalu berpikir positif, oke? Kita juga mau ucapin makasih sekali lagi. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk selalu pantengin terus channel kita di Globality Podcast dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @globalitypodcast supaya kalian dapat info-info terupdate tentang Globality Podcast. Dan juga kita mau ngasih tahu kalau podcast ini bakal tayang setiap hari Rabu dan Sabtu, so stay tune terus. Oke Gana, makasih banget sudah mau hadir di Jipot Team di sesi Gospot kali ini. Kita juga mau ngasih tahu kalian semua kalau kita ini hidup selalu berdampingan. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau tahu info terupdate tentang Globality Podcast, kalian bisa follow Instagramnya @globalitypodcast. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Globality TV. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jipot, let's bring it on.